Selamat sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Lanin. Di Twitter saya dipanggil dengan Uda. Ada yang mengikuti saya di Twitter? Alhamdulillah. Ada yang mengikuti saya di Instagram? Oke. Ini memang ada generasi Twitter, ada generasi Instagram. Saya bergabung di Twitter tahun 2007. 2007 masih pada ngapain? Mungkin belum kenal ya. Jadi waktu itu 2007 saya masih bekerja sebagai pemrogram komputer. Ketika itu orang-orang rame-rame, ada banyak media sosial kan. Ada pertama itu, kalau saya sebut namanya saya malu, Friendster. Pertama Friendster, terus kemudian ada Facebook, dan setelah itu dilanjutkan dengan Twitter. Ketika itu saya sama sekali tidak pernah bermimpi untuk menjadi pembuat konten kebahasaan. Yang saya lakukan waktu itu adalah karena saya baru bertemu dengan Wikipedia tahun 2006 dan saya kemudian candu sekali untuk menulis di sana, saya kembali mempelajari kaidah bahasa Indonesia. Gara-gara itu kemudian saya menyebarkan kepada teman-teman saya yang ada di Twitter. Waktu itu masih sedikit kan orang-orang yang ada di Twitter. Dan kebanyakan pembuat blog. Mereka butuh informasi soal kebahasaan, bagaimana cara menulis. Itulah yang menyebabkan kemudian saya juga sambil belajar, saya menyebarkan apa yang saya pelajari di Twitter. Lama-lama kok kayaknya seru ya, karena itu kayak api dikasih bensin. Kalau saya menyebarkan sesuatu ada orang yang nanya hal yang lain. Dan banyak di antara pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian belum bisa saya jawab. Akhirnya saya mencari-cari. Dari sana saya belajar bahwa pertanyaan itu sebenarnya sangat bermanfaat. Manfaat pertanyaan itu adalah membuat kita terangsang untuk mencari tahu lebih banyak. Sewaktu saya menjadi konsultan, saya itu bolak-balik masuk ke berbagai perusahaan kan. Dan saya membuat laporan banyak sekali. Dari situ saya melihat bahwa begitu saya serahkan misalnya, atau saya melihat dokumen-dokumen yang diberikan oleh klien saya melihat hampir tidak ada dokumen yang bebas. Dari halaman pertama aja, itu kalimatnya kadang-kadang tidak dipahami, saltiknya banyak. Hampir tidak ada dokumen yang lolos dari kesalahan. Yang pertama mungkin yang perlu kita sadari adalah bahasa kita itu memiliki perbedaan ragam formal dan non-formal yang sangat jauh. Ini yang membuat kenapa mahasiswa begitu selesai lulus, masuk ke dunia kerja, kemudian gagap. Dia tidak mampu untuk berkomunikasi kepada atasannya. Coba lihat. Pak, kamu sudah menandatangani surat buat vendor itu? Kalau ngomong sama teman kita pakai kamu ya. Tapi kalau ngomong kepada atasan, kita nggak bisa pakai kamu. Kita pakai bapak gitu ya. Terus sehari-hari kita menggunakan bahasa yang non formal yang menggunakan akhiran in. Kegagapan ini yang kita rasakan sewaktu kita menggunakan bahasa Indonesia dalam ragam formal. Kita canggung menggunakannya. Sebaliknya, kalau dilihat, kita bayangkan misalnya ada beberapa orang yang mengikuti saya di Twitter, terus kemudian tiba-tiba mereka mengeluh kepada saya. Saya mencoba menggunakan ragam formal kepada teman saya, yang terjadi saya dilihat dengan muka aneh. Ya gimana nggak aneh? Ngomongnya kayak gini. Teman, apakah Anda bersedia mengopi dengan saya pada senjana indah ini? Gak mungkin kita ngomong kepada teman kita dengan gaya seperti itu. Yang atas, yang sebelah kiri itu adalah ketika kita menggunakan ragam non-formal pada konteks formal. Sebaliknya yang di bawah adalah ketika menggunakan bahasa formal untuk konteks yang non-formal. Ini yang banyak tidak disadari oleh kita. Nah, kalau kita lihat, dari dulu kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu katanya harus baik dan benar. Tapi banyak di antara kita yang mungkin belum paham maksudnya apa. Kuncinya sebenarnya di sana. Ini yang menjadi modal saya sewaktu saya memberikan pelatihan kepada berbagai perusahaan dan lembaga. Baik artinya sesuai dengan konteks, benar artinya sesuai dengan kaidah. Baik, kalau kita rumuskan, orang-orang itu biasanya butuhnya rumus ya. Apa sih yang menentukan sebuah pesan itu bisa diterima oleh kawan bicara kita? Ada 3 hal kalau kita lihat. Yang pertama, kita tahu topiknya, kemudian kita tahu audiensnya, dan kita menekankan apa pesan penting yang mau kita sampaikan, dampak apa yang ingin dirasakan orang. Ini yang kemudian membedakan antara ragam bahasa yang kita gunakan sewaktu membuat iklan dengan ragam bahasa yang kita gunakan sewaktu kita membuat surat. Beda sekali kan? Ragam bahasa iklan itu harus mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Itu yang menyebabkan iklan itu tidak bisa dikekang oleh kaidah bahasa yang terlalu kaku. Sementara waktu kita buat surat resmi, mau tidak mau kan kita harus membuat surat itu menimbulkan citra yang bagus bagi organisasi kita.
Jadi kita akan menggunakan bahasa yang formal. Nah, pengetahuan mengenai hal ini yang banyak tidak diketahui orang. Orang berpikir bahwa kaidah bahasa itu diterapkan di semuanya. Akibatnya tadi, teman, apakah saya bisa mengajak Anda untuk menonton film dengan saya? Nggak bisa dipakai kayak gitu. Lalu, benar, sebagai penutur asli sebuah bahasa, seringkali memang penutur itu tidak memahami kaidah-kaidah bahasanya. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin teman-teman ditanya, ada berapa jumlah tenses atau kala dalam bahasa Inggris? Kebanyakan dari kita mungkin bisa menjawab dengan tegas ada 16. Tetapi kalau kita ketemu dengan orang bule di pinggir jalan terus kita tanya, do you know how many tenses in English? Mereka mungkin nggak bisa jawab. Karena mereka tidak belajar dengan sistematis. Sama juga, kita kalau ditanya apa bedanya bukan dan tidak. Apa ya? Ya kita tahu lah kalau ngomong misalnya, ini tidak langit, aneh kan? Ini bukan langit, kita tahu, pakai bukan. Tapi apa bedanya? Saya nggak jawab ya karena waktunya terlalu pendek dan biar bikin penasaran. Jadi kaidah bahasa Indonesia itu seringkali kita praktikkan, tapi kita tidak tahu bedanya apa. Terus waktu ditanya, boleh nggak nanti malam saya pergi ke rumahmu? Kita mau jawabnya, boleh dong, boleh deh. Boleh sih. Coba jelaskan perbedaan antara dong, deh, dan sih untuk kepada orang bule. Susah pasti. Apa ya bedanya? Pokoknya gitu deh. Itu yang kita lakukan kan? Jadi kaidah bahasa itu walaupun kita gunakan sehari-hari tetap harus dirumuskan. Nah, sebenarnya saya merasa ini keuntungan saya dengan mempunyai latar belakang teknik. Saya terbiasa untuk mencari pola. Apalagi saya lama sebagai program komputer. Saya terbiasa untuk membuat pola. Saya cari polanya apa. Memang tidak semua pola bahasa itu bisa dirumuskan dengan gampang. Banyak pengecualiannya. Cuma pola besarnya itu tetap ada karena bahasa itu pada dasarnya adalah sebuah sistem kan. Sistem itu pasti berpola. Lalu waktu kita menggunakan bahasa, kita akan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, fungsi bahasa. Kalau dilihat di buku-buku rujukan ada bermacam teori ya. Cuma kalau saya mungkin menyederhanakan fungsi bahasa itu menjadi 3. Fungsi ekspresi, komunikasi, dan fungsi sosial. Kita seringkali terlalu berfokus pada fungsi komunikasi. Kita lupa bahwa bahasa itu juga ada fungsi ekspresi, menyampaikan rasa, menarik perhatian orang, dan juga ada fungsi sosial untuk mengikatkan diri kita dengan orang lain. Kemudian yang kedua, bahasa itu juga memiliki berbagai ragam. Ada perbedaan penggunaan bahasa karena sarana yang dipakai. Ada sarana lisan dan tulisan, itu berbeda kan. Kalau kita menulis dan kita berbicara itu berbeda caranya. Dan kadang-kadang sekarang ini yang membingungkan adalah media sosial dan WhatsApp. WhatsApp itu bentuknya tertulis, tetapi kalau kita perhatikan esensinya itu adalah seperti kita berbicara. Ini yang menyebabkan kalau kita menerima pesan dari orang, kita tanya, acara jadi besok? Ok, jawabannya. Sebel banget ya menerima jawaban itu. Terus kalau kita menerima jawaban ya pakai titik, itu kayaknya kaku banget orangnya. Itulah sebabnya yang kemudian menyebabkan saya ketika menulis pesan WA banyak menggunakan fungsi-fungsi tambahan. Contoh nih, kalau kita jawab iya saja pakai titik itu kan kaku ya. Coba A-nya ditambah jadi 3. Ya, oke, E-nya panjang. Atau belakangnya dikasih tanda tilde yang kayak lengkung. Atau bahkan ditambah emoji. Ini yang menyebabkan stiker ini laku sekarang. Saya biasanya menandai umur orang itu dengan jumlah stiker yang digunakan. Semakin tua orang, mohon maaf, biasanya semakin banyak stiker yang dipakai. Kenapa? Karena buat orang tua, seringkali ekspresi dari bahasa itu penting sekali mereka gunakan. Lalu bahasa juga dibedakan berdasarkan formal, semi formal, dan non formal. Ini yang saya ceritakan tadi. Kita kadang-kadang abai bahwa sewaktu kita berbicara, sewaktu kita menulis, kita mesti memperhatikan konteks penggunaannya. Lalu yang terakhir, bahasa juga dibedakan berdasarkan penggunanya. Regional misalnya. Indonesia itu punya 718 bahasa daerah. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah tahu fakta ini karena sering sekali disampaikan Badan Bahasa. Dan logat di antara berbagai daerah itu berbeda-beda. Ini yang menyebabkan kadang-kadang kita bingung. Yang baku itu ojek atau ojek ya. Nggak usah, itu contoh itu nggak usah disampaikan. Ojek atau ojek aja lah. Pakai G atau pakai K. Itu karena perbedaan kesukaan. Ada bunyi bersuara, ada bunyi tidak bersuara.
Orang Melayu yang notabene bahasanya digunakan sebagai sumber bahasa Indonesia itu suka dengan bunyi tidak bersuara. Sementara orang Jawa dan Sunda senang dengan bunyi yang bersuara. Jadi kalau orang Sunda ditanya, yang benar apa? Ojek lah. Tuh, tapi kalau orang Melayu yang bakunya ojek. Kemudian orang Melayu senang dengan bunyi diftong. Orang Jawa benci, nggak suka, nggak bisa. Jadi itulah kemudian yang menyebabkan kalau kerap kali dibuat pendek menjadi kalau. Pulau jadi pulo. Satai jadi sate. Itu yang menyebabkan sulit sekali untuk kita membakukan pelafalan kata di dalam bahasa Indonesia. Lalu kita juga melihat perbedaan bahasa antara strata sosial. Kemudian kita melihat perbedaan antara berbagai generasi. Kalau sekarang ada yang tiba-tiba bilang, tuh stylenya bagus banget. Orang-orang akan melihat dengan muka aneh, tuh style. Siapa pula yang masih ngomong tuh style zaman sekarang? Ada yang mukanya bengong, nanti tanya sama sebelahnya ya, tuh style artinya apa? Tuh style itu kamera. Kemudian kita juga membedakan bahasa berdasarkan laras. Paling tidak kalau kita perhatikan di sini ada secara sederhana kita bisa membagi laras bahasa menjadi 6. Ini yang menjadi dasar pelatihan kebahasaan yang dilakukan oleh Narabahasa. Jadi kami menyediakan pelatihan mulai dari laras bahasa sastra hingga laras bahasa hukum. Sayangnya laras bahasa sastra tidak terlalu banyak peminat ya, karena sastrawan biasanya tidak terlalu banyak uangnya, jadi nggak bisa bayar. Di sini kita lihat adanya perbedaan kekakuan. Dari laras bahasa sastra yang lentur hingga laras bahasa hukum yang sangat kaku. Bayangkan sastrawan diminta untuk membuat peraturan perundang-undangan. Susah banget dia melakukannya. Pegawai kantor diminta untuk membuat puisi. Susah, pantun mungkin gampang ya, bisa dicari. Cuman untuk membuat puisi yang bagus, susah dia melakukannya. Kalau ditanya oleh semua peserta pelatihan Narabahasa, biasanya yang saya bagikan adalah ini. Kita mungkin sebanyak di antara kita yang sudah tahu bahwa ketika kita memiliki pikiran, terus kemudian kita berusaha menuangkan menjadi bentuk tulisan, kita akan melalui beberapa tahapan. Yang pertama kita memikirkan dulu secara utuh apa yang mau kita sampaikan, itu namanya wacana. Lalu kita bagi itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, itu namanya paragraf. Kemudian paragraf itu dirangkai oleh kalimat. Setelah itu kita memperhatikan kata, dan yang terakhir kita memperhatikan ejaan. Ini menurut saya adalah rahasia untuk bisa mulai menulis dengan lebih baik. Sebenarnya kalau dibandingkan antara menulis dan berbicara, menulis itu lebih ribet. Menulis itu perlu 5 tingkatan. Sementara berbicara hanya punya 3. Kayak saya hari ini berbicara di depan Bapak Ibu, yang saya lakukan itu hanya saya menguasai saya mau menyampaikan apa, kemudian bagaimana saya merangkai kalimat, dan bagaimana saya memilih kata. Dari tadi kan nggak pernah mendengar saya bilang pindah paragraf, nggak pernah kan? Di sini D-nya dipisah ya, nggak pernah. Paragraf dan ejaan itu hanya ada di dalam bentuk tulisan. Nih tadi yang saya bagikan, ternyata sudah tinggal 2 menit lagi. Dan yang terakhir, salin dia saya tidak banyak, saya cuma sedikit. Yang saya ingin tekankan adalah dari pengalaman saya selama 3 tahun kurang lebih mengajar untuk kaum profesional, saya melihat bahwa potensi bahasa itu luar biasa. Tidak ada satupun bidang pekerjaan yang tidak memerlukan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Seorang lulusan bahasa atau pendidikan bahasa itu dia bisa memilih untuk menjadi peneliti, pengajar, penulis, penerjemah, atau penyunting. Semua ini dilakukan oleh Narabahasa saat ini. Satu-satunya yang tidak kami kerjakan mungkin peneliti ya, karena peneliti itu bidangnya beda lagi, itu akademis. Kemudian sastra. Sekarang dengan berkembangnya TikTok, YouTube, kami sedang berfokus untuk mengajarkan orang bagaimana menyusun skrip yang bagus. Dan itu ternyata perlu. Kemudian kreatif, ini yang sangat naik daun sekarang. 4 jenis tulisan kreatif itu sangat mendominasi LinkedIn. Saya pakai bahasa Inggris, mohon maaf. Nanti ada padanannya karena kurang seru kalau bahasa Indonesianya. Content writing, copywriting, storytelling, dan UX writing. Penulisan konten, penulisan wara, penceritaan, dan penulisan UX. Itu permintaannya sangat besar saat ini, hampir semua perusahaan butuh. Kemudian jurnalistik ini juga masih cukup besar. Ada penulisan berita dan siaran pers, esai, resensi, dan artikel. Mungkin penulisan jurnalistik ini adalah penulisan yang bisa dilakukan hampir semua orang.
Tapi tentu saja yang bagus itu harus memiliki keterampilan yang lebih. Laras bahasa bisnis adalah laras bahasa sejuta umat. Semua orang pasti butuh ini. Kemudian laras bahasa ilmiah, ini dibutuhkan untuk kalangan akademisi. Dan yang terakhir adalah laras bahasa hukum. Pada awalnya saya agak seram untuk masuk atau terjun ke dalam penulisan hukum, karena saya pikir orang hukum itu punya kaidah kebahasaan sendiri. Tapi ternyata setelah saya masuk, mereka menerima kok. Mereka menyadari bahwa kadang-kadang apa yang mereka lakukan itu hanya merupakan warisan bertahun-tahun yang tidak pernah berusaha untuk mereka koreksi. Pengalaman saya sewaktu menjalankan narabahasa selama 3 tahun, dari 2020 hingga 2023, membuat saya menjadi semakin yakin bahwa bahasa itu adalah kunci kekuatan kita. Jadi mungkin kalau diminta untuk membuat kalimat penutup, bukan closing statement ya, tapi kalimat penutup, saya akan bilang bahwa kuasai bahasa, kuasai dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.